Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi ini kita harus saling jaga ya. Jangan lupa selalu memakai masker dan juga cuci tangan sebelum makan. Pernah tidak kalian itu penasaran dengan harga yang ada di pasar? Misalnya sebuah minuman A harganya X rupiah dan harga sebuah minuman B, Y rupiah. Bagaimana harga itu bisa tercipta di sebuah pasar dan apakah ada hubungannya antara harga dengan jumlah yang ditawarkan atau yang diminta? Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang permintaan dan penawaran. Subpokok pembahasan kita hari ini yaitu satu, kita akan sama-sama mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana sih hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, faktor-faktor permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir yaitu adalah bagaimana sih kurva permintaan dan penawaran. Pertama, kita akan sama-sama membahas apa sih pengertian dari permintaan. Permintaan adalah suatu kegiatan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Apa itu sih arti dari penawaran? Penawaran itu bisa diartikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada harga dalam waktu tertentu. Jadi bisa diartikan nih, yang namanya penawaran itu bisa dilihat dari sisi produsen. Tadi permintaan itu dilihat dari sisi konsumen. Jadi bagaimana hukum permintaan itu? Hukum permintaan itu adalah apabila suatu harga barang mengalami sebuah peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila suatu barang harga turun, maka jumlah suatu barang yang akan diminta menjadi meningkat. Jadi bisa diartikan slope dalam pembuatan kurva permintaan itu, slope-nya itu adalah negatif alias berbanding terbalik. Antara apa berbanding terbaliknya? Antara harga dan jumlah barang yang diminta. Sedangkan apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran itu adalah jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan berkurang. Jadi bisa diartikan kalau P-nya naik, jumlah barangnya pun akan naik. Berbeda tadi dengan yang di permintaan. Kalau permintaan itu, kalau harganya itu naik, jumlah yang diminta itu akan turun. Seperti itu. Jadi slope dalam penawaran itu yaitu adalah slope-nya itu positif, berbanding lurus. Berbanding lurus antara apa? Antara harga P dan juga jumlah yang diminta, yaitu adalah Q. Oke, jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Satu, yaitu adalah harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang tersebut. Yang kelima, harga barang lain atau harga barang substitusi. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir yaitu adalah ramalan masa depan atau prediksi di masa depan. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa? Satu, ada harga barang juga. Yang kedua, jumlah penjualnya atau produsennya. Yang ketiga, harga barang pengganti. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, ada kemajuan teknologi, pajak, dan juga perkiraan harga di masa depan. Sekarang kita akan bahas seperti apa sih bentuk kurva permintaan itu. Pertama kita lihat dulu dari tabel yang sudah disajikan. Ketika ada harga 5.000, kuantitas yang diminta yaitu ada sejumlah 10. Ketika harga 4.000, kuantitas yang diminta 20. Ketika harga 3.000, kuantitas yang diminta 30. Ketika harga 2.000,
kuantitas yang diminta 40, dan ketika harga turun menjadi 1000, kuantitas naik menjadi 50. Jadi bagaimana membuat kurvanya? Kita lihat di samping. Bahwasanya untuk garis vertikal untuk harga dan horizontal untuk kuantitas. Kita lihat di titik-titiknya. Inilah yang disebut sebagai kurva permintaan. Sekarang kita lihat tabel untuk membuat kurva penawaran. Ingat ya, kalau di penawaran itu ketika harga naik, kuantitas juga akan naik. Ketika harga turun, kuantitas juga akan turun. Jadi slope-nya itu positif. Mari kita lihat tabel di samping ini. Ketika harga 5.000, kuantitas yang diminta ada 60. Ketika harga 4.000, kuantitas yang diminta 50. Ketika harga 3.000, kuantitas yang diminta 40. Ketika harga 2.000, kuantitas yang diminta 30. Dan ketika harga turun menjadi 1.000, kuantitas pun akan menurun menjadi 20. Kita lihat di kurva penawaran di samping ini. Terima kasih sudah mau menyaksikan video pembelajaran tentang permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa seluruh anak-anakku selalu tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.